tuh udah 40 tahun kali, lebih ya, 40, 50 tahun, 40 tahun. Bahkan kenal dari orang tuanya. Tapi terakhir ketemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, berbeda. Berbeda. Itu iya, berbeda, kehidupan yang berubah itu semuanya karena Tuhan. Dan setiap kali ketemu dengan Pak Chandra, pasti kita dimotivasi. Ini motivator yang tangguh. Itu membuat kita merasa dibangun, kita mencari Tuhan. Luar biasa, kepribadian yang beda, luar biasa. Ya. Jumpa kembali teman-teman di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan firman dan iman itu dapat melangkah dengan sangat berbeda apabila kita banding dengan pola pikir rasio atau duniawi kita. Coba kita simak ya di dalam saya dapat jadi impresi gitu di Yesaya 49, kitab Yesaya pasal 49 ayatnya 8 sampai 13. Coba kita cari bareng-bareng gitu. Apa pembahasan di situnya gitu. Ayat pasal 49 ini saya udah dapat. Teman-teman udah dapat, kira-kira saya mulai dari ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu Tuhan berkenan, Tuhan akan menjawab kita, dan pada hari Tuhan menyelamatkan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan telah membentuk dan memberi kita, menjadikan perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi gitu. Jadi dalam impresi kesaksian ini gitu yang berkait dengan Yesaya 49, 8, 13. Waktu itu saya disudutkan untuk ada pilihan gitu, karena memang zamannya zaman sedang susah gitu. Jadi akhirnya ada disudutkan pilihan bagaimana kita harus melakukan firman sesuai yang firman yang saya dapat gitu, atau kita lebih baik melangkah dengan cara secara umum saja, rasio atau duniawi pikirkan itu. Jadi intinya kalau saya baca di Yesaya ini, seolah-olah Tuhan telah membentuk dan memberi kita menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Nah, dalam arti kata di sini seolah kesannya jadi memang situasinya memang tidak menguntungkan gitu. Jadi kesannya kalau untuk impresi saya seolah-olah jadi apakah memang untuk ngatasin masalah kesulitan ekonomi ini saya lebih baik jual aset harta yang berupa aset saya gitu, atau saya pertahankan ya biarin secara rohani, biarkan nanti Tuhan yang atur masalah-masalah tersebut gitu, yang tadi diimpresikan seolah-olah tanah-tanah itu tuh Tuhan juga akan kembalikan untuk kita gitu, bagi-bagikan tanah balik untuk kita. Nah, kalau cara duniawi mungkin pada umumnya ya sudah dijual saja gitu, tanahnya dijual untuk bayar hutang gitu. Saya pengertian seperti itu, meskipun kan kadang-kadang dipikir cara Tuhan itu kan irasional. Kalau bicara versi dari sisi duniawi, ya tidak ada pola pikir seperti itu. Ya bahkan orang-orang ekonom katakan itu bukan cara yang efektif gitu untuk bisa
mengatasi hutang dengan tidak menjual aset itu seolah-olah sudah langkah-langkah yang bodoh gitu. Bagi ekonom yang pakar pun akan katakan begitu. Tapi kalau dengan cara Tuhan kan pola pikir Tuhan, pengertian Tuhan berbeda jauh dengan pola pikir si pakar-pakar ekonom tadi gitu. Jadi saya tangkap seperti itu. Jadi ada kesan seolah-olah saya tidak mau melakukan seperti yang orang duniawi lakukan, ya bagaimana untuk memperlancar cash flow, memperlancar ekonomi itu, ya sebagian aset kita lepas saja untuk bisa mengurangi dari beban hutang gitu. Saya tidak menyalahkan itu benar sekali gitu. Kalau pola-polanya pola duniawi, ya memang langkahnya ya benar seperti itu. Nah, tapi karena ini saya mau coba ambil langkahnya langkah rohani gitu. Jadi saya coba mencoba gitu untuk mengambil langkah-langkah rohani. Saya coba ngikutin impresi yang saya dapat dari firman tersebut gitu. Nah, dalam hal ini saya dapatkan seolah seperti itu, ada impresi bahwa saya harus hadapi masalah ini bukan seperti orang duniawi pada umumnya dengan melepas harta atau aset, tapi saya akan bergumul dengan Tuhan dengan cara-cara Tuhan gitu. Saya mau tahu apa sih bedanya gitu. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Nah ini kalau cerita versi firman Tuhan kan seperti ini. Maksud sih di bukit yang gundul yang tidak ada rumput juga katanya Tuhan bisa menyediakan rumput gitu bagi orang yang memang percaya Tuhan, bagi orang yang taat akan perintah-perintah Tuhan, dalam arti kata taat melakukan firman gitu. Untuk melakukan firman berarti harus mengerti firman lebih dulu gitu. Jadi Tuhan ini yang disebut irasional seperti ini ya. Di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi kita gitu. Udah jelas kalau bicara pakar ekonomi gitu, katakan seperti tadi, kalau di bukit gundul mana ada rumput gitu. Ya logikanya ya harus mungkin kalau secara ekonomi ya harus jual harta untuk beli rumput gitu. Tapi kalau dengan pola kerja Tuhan itu kan tidak seperti itu gitu. Tuhan berani menjamin gitu bahwa di bukit gundul pun sekalipun gitu, di bukit gundul sekalipun Tuhan bisa kok sediakan rumput sampai kita tidak berkekurangan akan rumput. Nah ini kan kalau kita konversikan pola pikir duniawi dan rohani kan jadi timbul perbedaan gitu. Dari satu sisi saya seharusnya menjual aset untuk menutup hutang-hutang sebagai hutang saya untuk meringankan beban ekonomi saya, tapi dari satu sisi firman tidak ngambil langkah seperti itu gitu. Ya ada langkah firman yang bukan seperti itu, langkah firman yang ngambil langkah seolah-olah ya selama kita taat melakukan firman Tuhan ya Tuhan yang akan atasin itu gitu. Nah ini yang saya bilang pola pikir Tuhan itu kadang-kadang berbeda gitu. Jadi apabila kita mendapatkan firman-Nya dan kita mendapatkan imannya gitu. Mendapatkan firman kan dalam arti kata kan mendapat rema, dorongan dari hati kecil kita akan perintah Tuhan ke pribadi kita loh. Itu kan namanya rema gitu. Dan apabila memang kita imannya kuat sekali gitu, kita gerakan roh Tuhan untuk terus berdialog dengan Tuhan. Dan kalau memang seperti itu ya saya pikir ya kita harus berani lakukan firman Tuhan ya, meskipun dalam realitanya di bukit gundul itu harusnya tidak ada rumput, tapi Tuhan katakan apabila kita berjalan dan di dalam Tuhan, di bukit gundul pun kita ada rumput dan Tuhan jamin kita tidak kekurangan. Nah ini bedanya pola-pola duniawi dengan pola-pola rohani kan seperti ini. Saya lanjut ke ayat 10-nya. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, maksudnya kita tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa kita, sebab penyayang kita dalam arti kata Tuhan gitu, penyayang kita Tuhan kita akan memimpin kita
dan akan menuntun kita ke dekat sumber-sumber air. Nah, ini kembali lagi momen-momen krisis ekonomi ini justru adalah peluang kita untuk belajar percaya kepada Tuhan secara lebih, belajar mempraktekkan realita firman gitu. Jadi apa yang firman katakan ya ini momen-momennya. Kalau dalam kondisi yang tidak dalam krisis ekonomi, kadang-kadang mencari momen-momen seperti ini tidak mudah gitu. Nah, kalau memang kita dengan cara-cara seperti ini, dengan krisis ekonomi ini justru adalah peluang kita untuk benar-benar menjajal gitu apa yang firman Tuhan katakan. Tinggal problemnya kita berani nggak gitu. Nah, kita berani nggak berani kan dasarnya karena kita punya iman, percaya nggak bahwa itu benar gitu, bahwa firman Tuhan itu benar adanya. Nah, ini cuman Tuhan katakan begitu kan, berarti di ayat 10 pun Tuhan masih tegaskan bahwa kita tidak menjadi lapar atau haus, padahal secara pakar ekonomi itu katakan krisis ekonomi pastilah gitu kita kelaparan dan kehausan gitu. Dan kita di sini dikatakan angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa kita gitu. Jadi Tuhan yang jelas sebagai penudung kita, melindungi kita gitu. Sebab Tuhan kita akan memimpin kita dan akan menuntun kita ke dekat sumber-sumber air. Jadi dalam kondisi krisis ekonomi pun Tuhan punya cara, Tuhan punya jalan gitu. Bagaimana tetap kita ini tidak kehausan, kita tidak kelaparan karena tersedia rumput gitu. Meskipun dalam sikon ekonomi krisis gitu. Nah, krisis ini identik dengan bukit yang gundul tadi gitu, yang tidak berumput. Di ayat 11-nya, aku akan membuat segala Tuhan gitu. Tuhan akan membuat segala gunung Tuhan menjadi jalan, dan segala jalan raya Tuhan akan kuratakan. Jadi apa di sini dicerminkan di ayat 11 itu, jadi gunung kan, kalau bicara gunung masih liar kan bagaimana kita mau melewati itu, nggak ada jalan gitu. Nah, maksud Tuhan ya kalau hidup bersama Tuhan di jalan Tuhan, ya Tuhan yang akan membukakan jalan buat kita gitu. Dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Jadi semua jalan yang Tuhan buat itu akan Tuhan ratakan sehingga smooth gitu, kita tinggal masuk aja gitu. Nah, di sini ayat 12-nya lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari manapun juga, dan ada dari manapun juga gitu, dari yang terpencil juga datang gitu. Nah, ini membuktikan bahwa kalau kita berjalan bersama Tuhan di jalan Tuhan, ya ada saat-saat waktunya Tuhan itu ya akhirnya berdatangan orang-orang yang berhimpun kepada kita, mungkin yang membantu kita, mungkin yang kerabat kita, mungkin ya supplier kita, mungkin ya konsumen kita gitu. Jadi semua datang kepada kita karena memang kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan gitu. Nah, yang di ayat 13-nya, bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Nah, ini yang tadi dikatakan, apabila kita tidak mengalami krisis ekonomi, maka kita sulit sekali untuk bisa memposisikan diri kita itu sebagai orang yang tertindas gitu, orang yang tertekan, orang yang mendapatkan kesulitan gitu. Justru krisis ekonomi adalah momen bagaimana Tuhan bisa menunjukkan kasih sayang kepada kita gitu. Di sini dikatakan kan orang-orang yang tertindas itu Tuhan hibur dan Tuhan sayangi gitu. Nah, kalau kita tidak pernah merasa tertindas, tertekan atau tersudut akan masalah-masalah, ya kadang-kadang susah gitu kita untuk melihat Tuhan, kan susah. Padahal Tuhan ingin sekali menghibur kita, Tuhan ingin sekali menyayangi kita gitu. Nah, krisis moneter ini adalah salah satu situasi kondisi, salah satu timing, salah satu waktu tepat gitu untuk bisa kita berjumpa dengan Tuhan lebih dalam gitu. Jadi intinya seperti itu gitu. Jadi firman dan iman dapat melangkah secara berbeda itu maksudnya seperti ini.
Jadi kalau yang tadi saya katakan dalam kondisi krisis ekonomi, pakar ekonom akan menyarankan contohnya untuk mengatasi cash flow, menekan OPEX, overhead dan operation expense kita, itu tidak jauh-jauh dengan ya sudah kita jual aja aset-asetnya gitu. Mudah sekali gitu. Itu kan cara orang dunia seperti itu gitu. Nah kalau caranya seperti itu, hanya seperti itu, ujung-ujungnya kita nggak perlu ngandalkan Tuhan. Ya kita lebih ngandalkan aset yang kita jual saja gitu. Nah ini kembali ke yang tadi saya katakan di rema kita katakan apa? Ini saya tidak menyarankan semua solusi teman-teman seperti saya melangkahnya. Saya tidak menyarankan itu gitu. Saya kembali lagi kunci bahwa apabila kita mau melakukan firman Tuhan, itu harus dasar itu ada rema nggak di hati kita gitu. Setelah ada rema di hati kita, ada iman nggak, ada keberanian nggak untuk kita percaya akan firman tersebut gitu. Tanpa ada dua hal itu, tanpa ada dorongan hati dari Tuhan yang tadi kita sebut rema, dan tanpa ada iman yang kuat gitu akan perintah di dalam firman, saya pikir jangan melakukan itu. Karena kalau secara umum orang akan mikir bahwa bukit yang gundul itu pasti tidak berumput gitu. Sedangkan secara firman katakan bahwa apabila kita bersama Tuhan gitu, bukit gundul pun bisa berumput. Kita dijamin tidak kekurangan gitu di dalam gurun yang gunung, di dalam bukit yang gundul pun ya Tuhan jamin tidak akan kita kekurangan rumput dan kita tidak akan kekurangan air, Tuhan bilang. Nah, cuman kembali lagi, kalau kita misalnya tidak punya rema itu, ya jangan kita lakukan gitu. Karena memang perintah Tuhan itu kan dilakukan apabila secara kita pribadi mendapatkan rema itu gitu. Begitupun juga soal iman. Kalau kita nggak ada punya kekuatan iman untuk percaya akan firman itu, ya jangan kita lakukan. Nanti malah jadi tersesat gitu, malah jadi susah. Akhirnya jadi susah sendiri. Nah ini saya coba jelaskan secara firman ya, secara cross dengan firman bunyinya seperti ini gitu. Tapi kalau cerita yang berkaitan dengan yang kesaksian dalam operasional, dalam realita operasional sehari-hari saya gitu, yang berkaitan dengan perusahaan, yang berkaitan dengan memang realita krisis moneter itu yang saya hadapin, ya ceritanya judul firman dan iman dapat melangkah berbeda itu jadi agak berbeda lagi gitu. Nah ini saya coba urai gitu, perbedaan sudut pandang antara pola rohani dengan pola rasio. Jadi ini saya tekankan di sini tuh, bahwa pada saat krisis moneter akan sangat berasa kita tersudut gitu untuk menentukan kita mau melangkah dengan pola rohani atau dengan pola rasio gitu. Kalau secara pada saat masalah datang, maka kita akan tersudut untuk membuat keputusan. Apakah kita akan melangkah dengan cara-cara rohani? Karena kita sudah lebih mengenal dan mengerti akan firman. Kan kita kalau kita tidak mengenal firman ceritanya lain gitu ya. Jadi tidak terganggu dengan pola rohani gitu. Karena kita sudah mengenal firman, jadi akhirnya kita dengan pertimbangan apakah kita mesti melangkah dengan cara pola rohani gitu. Kita karena udah mengenal gitu. Tapi kalau orang dunia pada umumnya yang belum mengenal firman Tuhan, maka akan mengabaikan cara rohani. Dia tahunya ya langsung mengikuti pakar-pakar ekonom bagaimana dilakukan gitu. Atau melangkah dengan pola rasio yang umum orang atau duniawi lakukan gitu. Orang awam atau duniawi lakukan. Itu jelas kita akan tersudut untuk memilih seperti ini gitu. Gara-gara kita kenal rohani. Kalau kita tidak kenal rohani, kita tidak tersudut. Kita pasti akan ambil langkah langsung secara rasio saja gitu. Nah, pada saat krisis ekonomi, dapat Tuhan nyatakan kebenaran dan kebesaran serta mujizatnya bagi kita dan bagi keluarga kita, bahkan dapat menjadi kesaksian bagi sesama kita gitu. Jadi sebenarnya krisis ekonomi ini kan bermasalah. Nah apabila kita praktekkan, berani lakukan firman-firman Tuhan, contoh kayak tadi yang sebelumnya saya jelasin bahwa kok dalam situasi ekonomi, krisis ekonomi kok bukan jual aset, malah kita mengandalkan Tuhan. Padahal secara pakar ekonomi bilang bahwa bukitnya sedang gundul, pasti tidak ada rumput gitu. Tapi kita lakukan gitu, kita lakukan
kita lakukan perintah Tuhan ini. Nah ini kalau sampai berhasil, ini menjadi satu peningkatan iman buat kita pribadi, juga akan menjadi satu kesaksian buat keluarga kita, bahkan bisa jadi kesaksian untuk semua, untuk umum itu, untuk sesama kita yang lain. Nah ini kalau dari sisi rohani keuntungannya seperti itu. Kalau kita antisipasi dengan cara rasio, ya memang tidak ada apa-apa, memang ya wajar-wajar aja gitu. Semua juga akan lakukan seperti itu. Cuman tadi saya katakan kan, hati-hati apabila kita tidak punya rema, jangan berani-berani kita melakukan hal seperti itu. Takutnya malah jadi kacau gitu. Jika kita miliki iman, melangkah dengan rema atas firman yang kita dapat, maka langkah kita akan sangat berbeda dengan langkah-langkah orang awam atau orang-orang dunia pada umumnya. Teori dunia, bayar hutang sama dengan jual harta atau aset. Nah kalau sama Tuhan kan tidak gitu. Bayar hutang itu Tuhan bisa bayarkan. Kenapa Tuhan bayarkan? Karena Tuhan bisa sediakan bagi kita yang taat melakukan firman Tuhan itu. Intinya gitu. Nah terus pola Tuhan terkadang menyimpang dari pola-pola rasio gitu. Banyak firman Tuhan yang irasional, yang berbeda dari pola-pola dunia. Nah ini pola Tuhan itu terkadang menyimpang gitu. Banyak menyimpangnya. Itu contoh yang tadi kan, yang di Yesaya 49 ayat 8 sampai 13 itu kan sudah terbukti bahwa ya ini udah tidak rasio, ini udah lebih ke arah irasional gitu. Jadi agak berbeda dengan umum. Nah ini yang saya maksud berbeda kan itu gitu. Jangan coba-coba praktekkan firman Tuhan jika bukan lahir karena rema dan dengan iman kita. Tadi sudah saya jelaskan bahwa memang kita nggak boleh praktekkan iman kalau memang tidak ada rema dan tidak ada kekuatan iman kita gitu. Tuhan menghibur dan menyayangi orang-orang tertekan masalah dan akan dijadikan alatnya menjadi saksi keselamatan bagi banyak orang. Nah justru ini adalah momen krisis ekonomi, ini adalah momen. Ini sebentar lagi kan dampak krisis ekonomi karena COVID kan akan berasa gitu. Nah ini adalah momen-momen kita untuk membuktikan ke orang dunia, orang awam bahwa Tuhan itu ada loh. Dan itu tidak lewat apa? Lewat kesaksian, salah satunya bisnis kita. Nanti akan menjadi saksi untuk keluarga kita, menjadi saksi juga untuk komunitas kita, mungkin orang-orang di kantor kita, mungkin di masyarakat kita gitu, dan akan terus berkembang sampai ke sesama. Apalagi saat ini ada YouTube yang bisa memberikan peluang untuk kita bersaksi secara mungkin bukan cuma nasional loh, mungkin bisa internasional lah. Ini coba sekali lagi saya ingatkan teman-teman, coba manfaatkan media YouTube ini untuk menjadi alat kesaksian kebesaran dan keagungan Tuhan. Oke, mungkin pagi ini saya cuma cukupi begini teman-teman. Nah ini saya kembali lagi, mudah-mudahan penjelasannya dapat bisa ditangkap. Jadi firman dan iman dapat melangkah berbeda. Saya cuma ingetin di sini, jangan sampai kita berani melakukan firman apabila kita tidak ada dorongan dari hati akan pesan Tuhan yang berupa rema, dan juga iman kita belum kuat gitu. Nanti jangan kita lakukan, nanti akhirnya jadi bisa kacau semua. Oke teman-teman, mungkin begini dulu ya. See you, bye bye.